Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini pasti sampai sekarang masih pada ngomongin rapat kerja Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD ya. Hmm, Pak Mahfud MD ini waktu itu hadir sebagai Ketua Komite Nasional ya Koordinasi Tindak Pidana Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ya Mbak ya. hmm, Ya, hmm, memang heboh sekali. Anda bisa milih angle apa saja di situ. Ya semuanya menarik gitu dan mari kita bicarakan soal itu kita kita baca beritanya di balik beritanya ya. hmm, Eh, hmm, dan hmm. dalam program off the record masih bersama saya Hersuna Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai Anda dan akhirnya Pak Mahfud datang juga ke Komisi 3 bersama Yes, dengan Ketua PPATK. yes, banyak orang Nah, yang Ketua tadinya PPATK memperkirakan nih. ya Hmm, memperkirakan Pak Mahfud akan dalam kondisi tertekan gitu karena sebelumnya kan hari Senin yang lalu Ibu ya. Ibu Sri Mulyani itu Hmm, melakukan rapat kerja dengan Komisi 11 dan di situ kelihatan sekali Ibu Sri Mulyani secara meyakinkan menyodorkan data-datanya gitu ya, data-data secara betul, kronologis dan itu betul. kelihatannya kalau dari sisi dari penjelasan Ibu Sri Mulyani tanpa menyatakan Hmm, ngawur atau tidak itu kelihatan sekali kalau Pak Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana itu ngawur hmm, gitu loh itu kalau ya. kalau kita menyaksikan Hmm, waktu rapat kerjanya dengan Komisi 11. Tapi begitu Pak Mahfud MD bicara tadi, kemarin, hmm, nah itu kelihatan ternyata Ibu Muri Mulyani ini hmm, menyampaikan data-data yang salah gitu ya, data yang sudah tidak betul. di-update. Itu Hmm, yang agak aneh karena Ibu Sri Mulyani kan berapa kali juga ketemu dengan Kepala hmm, PPATK, ketemu Pak Mahfud, tapi hmm, kenapa bisa menyampaikan data yang salah? Makanya kemudian Pak Mahfud bilang apakah hmm, ibu enggak ibu Sri Mulyani ini dibohongi atau bohong atau dibohongi kan itu yang jadi pertanyaan kita semua ya. Tapi itu kita akan bahas panjang lebar nanti Mbak Agi. hmm, Tapi hmm, ini kayak saya kira menarik dulu kita sambil ice breaking gitu ya untuk jangan hmm, terlalu tegang karena kasusnya Pak Mahfud MD ini pasti akan berlangsung panjang. Dampak setelah setelah hmm, sidang ini, setelah rapat kerja itu akan panjang karena Komisi 3 kemudian menuntut Ibu Sri Mulyani untuk dihadirkan di Komisi iya. 3. Kemarin kan Hmm, perdebatannya apakah Bu Sri Mulyani bisa didatangkan ke Komisi 3 karena dia bukan partner dari Komisi 3, dia partnernya Komisi betul. 11. Tapi sebagai anggota dari Hmm, Komite Nasional tadi itu PP ya. TPPU ya bisa harusnya bisa dihadirkan. Ini saya kira menarik. Oke, kita sebelum itu tapi ini ada cerita dari Kuningan sedang sedang viral juga ya Mbak ya di media sosial ya Mbak Agi ya. Betul sekali. Jadi di media sosial itu lagi ramai. Jadi ada foto begitu ya, spanduk Mas Hersu yang terpasang di jalan yang kemudian sebenarnya spanduk itu biasa ya, memang banyak kalau menjelang atau masuk ke bulan Ramadan itu kemudian dipasang spanduk-spanduk itulah dari tokoh-tokoh politik Ya begitu juga ya. ucapan-ucapan ya selamat Ramadan gitu ya. Betul. Nah, tapi kemudian itu isinya adalah satu Syawal begitu ya Mas Hersu. Saya Kalau selamat menjalankan puasa Syawal itu kan haram hukumnya nggak boleh kita puasa dan Syawal ya. Saya nggak tahu ini karena kebetulan ini kan yang masak kan ya Bupati Kuningan ya Mbak ya, yang iya betul. kader PDIP ya ini kan gitu orang jadi Ya. kelihatannya jadi bahan bulian netizen karena ya Mhm. kalau dia Muslim yang taat itu pasti dia tahu bahwa satu Syawal itu orang nggak boleh puasa. Bisa jadi tapi kalau Mhm. positif thinkingnya jangan-jangan ya ini kan pasti bukan redaksinya dan sebagainya yang buat bukan Pak Bupati itu gitu ya. Mhm. Iya, Ada iya. dia menyuruh dan orang yang membuatnya salah tapi mungkin karena dikait-kaitkan dengan PDIP yang apa boleh buat selama ini citranya itu jauh dari Islam gitu ya Mhm. itu kan citra yang kuat seperti itu makanya ketika kemudian Ya. rame-rame kemarin soal penolakan tim Israel yang dikaitkan dengan masalah Palestina kan juga Mhm. orang juga begitu kok mendadak jadi kadrun gitu PDIP kan itu kira-kira Mhm. konteksnya ya kenapa kemudian jadi rame para netizen ini Mbak ya. Iya betul sekali, sebenarnya hanya karena itu sih ya, Hmm. kalau kita ya bayangkan, kita saja kalau misalnya membuat spanduk itu mungkin tidak selalu kita yang membuat narasinya, apalagi seorang bupati. Mungkin ini timnya yang membuat gitu Mas Hersu. Tapi ini sayangnya kan kalau yang namanya ucapan spanduk ini kan, mestinya biasanya ya, apalagi ucapan dari seorang kepala daerah tidak dibuat hanya dalam, satu satu piece saja, biasanya itu kan ada banyak begitu ya, dan kemudian dipasang di titik-titik yang strategis begitu. Nah, itulah yang kemudian, dibuat banyak begitu ya, tapi kemudian tidak dikoreksi. Itu yang sangat-sangat disayangkan. Memang, kemudian orang mengaitkan ini dengan PDIP yang suka,
sikapnya itu dinilai kurang ramah begitu ya terhadap umat Muslim begitu kan. Terus kemudian juga, nah sebetulnya kalau kita ingat Mas Hersu, mungkin beberapa tahun yang lalu pernah juga itu ada kader PDIP juga dari Pemkot Tangerang mungkin kalau tidak salah ya, Kota Tangerang Selatan itu membuat ucapan selamat juga seperti itu, hanya waktu itu gambarnya ada Ibu Mega. Tapi ini bukan seorang bupati ya, tapi dari kader gitu, dari apa cabang PDIP setempat gitu. Itu juga tulisannya hampir sama atau malah sama begitu ya. Jadi mengucapkan selamat apa melaksanakan saum begitu, dan kemudian tanggalnya adalah 1 Syawal, bukan 1 Ramadan juga. Jadi sebenarnya ini berulang sih. Dan kebetulan dua-duanya berasal dari PDIP gitu. Ya, ya, ya. Dan mereka nggak tahu apa kalau puasa itu bulan Ramadan bukan 1 Syawal gitu ya. Mungkin tidak begitu ngeh bahwa bulannya namanya adalah ya memang bulan Ramadan itu begitu, bulan dalam Islam begitu. Yes, oke. Baik, kita ini intermezzo saja ya, Ya. sekedar untuk meredakan ketegangan gitu ya, karena Ya, ya. kemarin itu betul-betul rapatnya dalam suasana meskipun coba dicairkan, tapi tentu saja tidak menutupi nuansa ketegangan. Apalagi saya memperkirakan ini dampak politiknya akan panjang ya Mbak ya. Ya, Dampak betul. politiknya panjang karena ini betul-betul ini menunjukkan kegaduhan di kabinet kan. Dan yang menarik itu kan karena Pak Mahfud MD kemarin datang dengan kencang terus gitu dan mengingatkan dengan gertak-gertak, dan nanti saya juga bisa gertak gitu, dan itu ada politisi dari PDIP Komisi 3 itu yang pernah jadi juru bicara KPK juga pernah jadi juru bicara KPK kemudian jadi juru bicaranya Pak Jokowi, Johan Budi, itu mengingatkan bahwa ya Pak Mahfud yang ancam yang gertak-gertak juga gitu, karena kata dia kalau mereka itu samalah masa jabatannya 5 tahun gitu, tapi kalau sebagai pernah jadi juru bicaranya Pak Jokowi, dia tahu bahwa Pak Jokowi itu nggak senang dengan orangnya ribut-ribut di luar, menterinya ribut-ribut di luar, nanti bisa direshuffle loh Pak Mahfud MD itu. Saya gitu, itu walaupun diucapkan dengan kalimat yang sambil berseloroh, tapi ini serius juga saya kira ya, dan Pak Mahfud itu juga tahu dan senyum juga seperti itu. Tapi saya kira sebenarnya dalam situasi sekarang ini, seperti saya juga pernah sampaikan itu, Pak Mahfud MD itu kemarin ketika belum rapat kerja ini, saya menduga-duga apakah Pak Mahfud MD yang datanya salah gitu, dan kemudian kalau datanya salah ini kan bisa jadi alasan Pak Mahfud MD untuk di reshuffle atau apa karena udah buat kegaduhan, atau sebenarnya katanya benar tapi dianggap ya karena membahayakan kepentingan banyak orang, Pak Mahfud itu bisa di reshuffle juga. Tapi saya kira dalam situasi sekarang ini, apalagi menjelang tahun-tahun menjelang pemilu, kalau terjadi apa-apa pada Pak Mahfud ini, karena Pak Mahfud ini sekarang kelihatannya banyak sekali didukung oleh publik ya, terutama netizen dan juga termasuk kita juga sebagai sahabat Pak Mahfud gitu ya. Jadi banyak kuat sekali dukungan terhadap Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud hari ini misalnya katakanlah Pak Jokowi kemudian mengambil langkah mereshuffle Pak Mahfud, bukannya Bu Sri Mulyani, saya kira citra dari pemerintah Pak Jokowi tambah jeblok, sementara Pak Mahfud akan naik gitu. Dan saya bahkan berseloroh dengan Bung Rocky Gerung, kalau ada Pilpres hari ini saya kira Pak Mahfud terpilih gitu sebagai presiden ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Herfu. Jadi apa yang dikatakan Johan Budi itu, orang kemudian melihat sekarang di jajaran kabinet ini yang namanya mencorong itu ya Pak Mahfud ini begitu kan. Justru tidak, kalau seandainya Pak Mahfud itu di reshuffle, itu malah justru akan menjadi kerugian besar bagi Pak Jokowi. Karena kita lihat jajarannya saat ini misalnya ini sebagai contoh saja, sedang panen raya, terus kemudian ada impor beras sebanyak 2 juta ton. Itu orang langsung menyoroti bagaimana kinerja dari Menteri Pertanian, terus kemudian juga bagaimana kinerja dari Menteri Perdagangan yang katanya akan menstabilkan harga dan sebagainya, seperti minyak goreng, beras juga termasuk begitu ya. Nah, ini dinilai kinerjanya masih tidak baik gitu, masih tidak seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan kementerian-kementerian yang lain Mas Hersu, selain Kementerian Ekonomi begitu. Nah, Pak Mahfud ini adalah salah satu kementerian, walaupun dia adalah Menko di sini ya. Ya, itu yang pegang portofolio ya, betul. Ya, betul. Jadi walaupun dia Menko, tapi selama ini jejaknya Pak Mahfud ini memberikan dampak yang positif kepada Pak Jokowi. Saya kira ya. Jadi kalau seandainya Pak Mahfud ini sampai hilang dari kabinet,
orang akan makin malah justru mendegradasi kabinet Pak Jokowi. Nah, kemudian hubungannya dengan ini, kalau seandainya Komisi 3 begitu ya menilai bahwa Pak Mahfud ini kok bukan kompetensinya dia untuk terang-terangan, untuk membuka, walaupun Pak Mahfud sudah mengatakan yang dibuka adalah agregat. Nah, saya rasa publik itu suka, rakyat itu suka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, karena kita ingat 2 kali kan sebelum ini Pak Mahfud membuka ini dengan cara yang sama, yaitu yang pertama kasus Sambo. Kalau tidak ada dorongan dari Pak Mahfud selalu mengatakan, bahkan dia mengatakan saya akan mengawal 24 jam. Dan kemudian dia yang mengatakan bahwa ada markas di dalam markas, ada terus kemudian dia mengatakan banyak sekali di situ bahwa ada jenderal yang bermain, bahwa ada jenderal dari daerah yang menggeruduk ke Jakarta begitu untuk membela Sambo dan sebagainya. Dan kemudian seperti ada polisi-polisi yang kemudian berusaha menutupi apa yang dilakukan oleh Sambo, itu kan semuanya dikatakan awal-awal oleh Pak Mahfud, Mas Hersu. Yes, betul. Sehingga akhirnya semuanya terbongkar begitu. Akhirnya Kapolri berani. Kan sebelumnya kita melihat Kapolri tidak berani. Dan yang kedua adalah kasus Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan juga sepertinya susah sekali. Terus kemudian Pak Mahfud kemudian dia memimpin gitu, memimpin komisi, TGPF ya. saya lupa, TGPF semacam Gabungan itu dari ya. fakta ya. Iya, dia memimpin itu dan kemudian dia bahkan sampai ke tukang cendol yang berbohong, yang memfitnah Ya. saja dia urusi gitu. Dia katakan soal tukang cendol itu dan sebagainya. Dan akhirnya walaupun sekarang banyak yang kecewa juga ya karena tidak terlalu dikawal lagi setelah masuk ke pengadilan, tapi itu adalah Pak Mahfud yang berjasa di situ kalau kita lihat. Dia melakukan apa namanya sidang rapat-rapat begitu intensif dan kemudian dia berbicara kepada publik. Setiap habis itu dia perkenankan media untuk hadir di dalam, kemudian merekam, kemudian disebarkan. Habis itu dia melakukan konferensi pers. Hampir sama dengan ini sebetulnya Mas Hersu. Saya rasa juga apa yang dilakukan sekarang adalah merupakan sambungan dari berbagai, kalau setiap kali ada kasus besar, apalagi sekarang adalah 349 triliun ya nilainya, itu Pak Mahfud saya rasa ini derajat dari kebesaran dari kasus ini adalah sama dengan Kanjuruhan dan juga sama dengan waktu Sambo ketika itu. Ya, bedanya saya kira kalau ini langsung ke kabinet dan ini langsung urusannya dengan bendahara negara. Jadi yang betul bisa mengguncang, dan ini saya kira tidak berhenti di sini karena seperti kemarin disampaikan oleh Pak Mahfud kan bahwa ini dia mempertanyakan kenapa Ibu Sri Mulyani menyampaikan data-data yang tidak valid seperti itu gitu ya. Pertanyaannya Pak Mahfud itu apakah ini Ibu Sri Mulyani apakah Ibu Sri Mulyani berbohong atau dia dibohongi, kan itu sebenarnya seperti itu. Dan banyak sekali data-data yang salah. Pak Mahfud heran dan menurut saya ini serius loh apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Itu artinya apa? Saya membayangkan tadi malam itu ya ketika selesai kan itu kemarin sidang dimulai dari pukul 3.15 sementara berakhir di break sampai pukul 17 karena Pak Mahfud itu belum sholat asar gitu ya, kemudian sekarang maghrib. Dan sebenarnya inti dari pembicaraan kemarin itu ya sampai pukul 17 itu, yang kemudian berlangsung rapat malamnya itu hanya bunga-bunga dari para anggota DPR yang tidak terlalu substansial lagi. Itu kan kelihatan sekali bahwa ini ada skandal yang serius di Kementerian Keuangan. Jadi saya membayangkan kalau memang Ibu Sri Mulyani serius ya, Ibu Sri Mulyani serius membongkar kasus ini dan bukan dia yang berbohong, tapi dia dibohongi oleh eselon satunya yang tidak melaporkan kasus-kasus itu. Saya bayangkan Ibu Sri Mulyani itu pasti langsung kumpulin tuh semua eselon 1 dan ngamuk-ngamuk nggak karuan itu di Departemen Keuangan. Harusnya begitu ya kalau Ibu Sri Mulyani memang serius merasa dimana. Tapi kelihatan kan kita melihat ada kecenderungan Ibu Sri Mulyani sejak awal defensif juga gitu ya. Tentu saja kenapa Ibu Sri Mulyani sifat defensif, karena ini menyangkut kredibilitas dia dong sebagai seorang menteri yang selama ini selalu dipuji-puji sebagai menteri terbaik begitu. Kok ternyata urusannya ternyata rumah tangganya sendiri itu, keluarganya sendiri nggak bisa dia urus dengan baik gitu. Jadi di mana baiknya gitu. Itu kan yang terjadi, dan ini ternyata sebenarnya sudah lama gitu. Kan kok baru sekarang gara-gara kasus Rafael Alun itu jadi terbongkar semuanya kan gitu. Iya, dan kemarin memang apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu betul-betul berbeda sekali dengan data yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani di Komisi 11 ya Mas Hersu ya. Komisi 11 jadi betul. Ya, iya, jadi kalau menurut Ibu Sri Mulyani kan hanya sekitar 3,3 triliun begitu uang yang berkaitan, betul-betul berkaitan dengan karyawan atau pegawai begitu ya. Dan itu pun tidak ada urusannya dengan TPPU ya, artinya uang yang beredar di kalangan ya, artinya itu bisa aja dari gaji-gaji resmi mereka kan gitu kira-kira ya.
Ya, kira-kira begitu penjelasannya begitu dan begitu banyak pembelaan dari anggota anggota DPR, ya. Komisi 11 gitu karena memang data yang disajikan adalah seperti itu. Dan kemudian kemarin kita melihat bersama begitu bahwa Pak Ivan Yustiavandana ketika dia berada di samping Pak Mahfud dia Iya. dengan enjoy begitu. Jadi dia bisa menjelaskan secara utuh Lebih tanpa pede ada dia, lebih interupsi. begitu. Ya, ya. Iya, kita dan kemudian ketika dia menjelaskan secara utuh itulah kita kemudian menjadi terkejut gitu. Hmm. Karena sebelumnya Pak Mahfud kan memang terutama kepada Beni Kaharman gitu dia mengatakan seperti menginterogasi jangan kita sama begitu ya antara Ya. pemerintah kedudukan pemerintah dengan DPR Oke. sebagai mitra. Oke, saya Jangan usul kita simak menginterogasi. sebentar Mbak ya. Kita simak penjelasannya Pak Ivan aja ya, karena kan dia kemudian Ya, diminta oleh Pak Mahfud untuk menjelaskan itu dan ini saya kira betul. intinya di situ ya. Coba kita Mhm. simak penjelasan dari Pak Ivan. Iya. Jadi ada dua hal yang kiranya saya harus sambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas PPT-PPU tadi. Pertama terkait dengan kasus yang 198 triliun. Jadi 189 triliun, mohon maaf. Jadi kasus yang 189 triliun itu sebenarnya adalah kasus kedua atas nama subjek terlapor. Itu kita berikan sekitar tahun 2020, 2019, 2020 kita proses. Atas nama subjek terlapor yang sama, sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017 dan kami sudah mengundang Kementerian Keuangan dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai termasuk juga Irjen untuk menyerahkan, menyampaikan, mempresentasikan berkas pemeriksaan pertama atas nama subjek terlapor yang sama. Jadi sebelum ketemu 189 di pemeriksaan kedua, kami menemukan subjek terlapor melakukan transaksi di periode 2014-2016 sejumlah 180 triliun lebih. Terima dana masuknya saja. Kalau dengan menggunakan pola TPPU yang menggunakan parameter kami, subjek terlapor melakukan transaksi lebih dari 350 triliun. Kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, ini terkait dengan yang Ketua Komnas tadi sampaikan, kasusnya. Ini terkait dengan kepabeanan. Kenapa kepabeanan? Karena ini terkait dengan dengan ada fasilitas impor dan segala macam. Dan penyidik TPPU-nya itu adalah penyidik Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Bea Cukai. Kasus 2017 yang kami bangun terkait dengan subjek terlapor pertama itu nilainya 180 triliun. Abaikan yang 180 triliun lainnya. Kalau kita kalkulasi menjadi 360 triliun. Karena kita kemudian sudah menyerahkan, kita mengamati di dalam database kita laporan terkait dengan subjek yang sudah kita berikan hasil analisisnya kepada pihak Bea Cukai masih terus dilaporkan oleh perbankan, sehingga kami lakukan lagi pemeriksaan ulang. Tadi pemeriksaan dengan data 2014-2016, sekarang kami lakukan pemeriksaan ulang dengan data 2017 sampai 2019. Di pemeriksaan yang kedua inilah 2017 sampai 2019 ketemu angka 189 triliun. Yang berbeda dengan angka yang 180 tadi. Sehingga kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari 2014 sampai 2020, angkanya 180 plus 189. Kenapa kami lakukan pemeriksaan ulang? Karena subjek terlapor tadi kemudian melakukan pola transaksi dengan merubah entitas. Tadinya dia aktif di satu daerah, dia pindah ke tempat lain. Tadinya dia menggunakan nama tertentu, dia menggunakan nama lain. Sehingga kami kemudian berasumsi, dan asumsi itu kemudian sesuai dengan faktanya, yang bersangkutan kemudian paham bahwa sudah terjadi pemeriksaan dilakukan oleh PPATK, sehingga kemudian mengganti entitas entitas subjeknya. Itu. Jadi yang sebenarnya yang terjadi adalah itu. Nah, memang kita tidak sebutkan di dalam pemeriksaan hasil pemeriksaan ini karena memang pada saat kami seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, Irjen pada saat kemarin saya ketemu sesuai dengan tanggal 14 kemarin itu mengatakan bahwa hasil pemeriksaan pertama memang tidak ada berkasnya, tidak ada jejaknya di Kementerian Keuangan. Sehingga kita kemudian membahas yang 189 tadi. Tapi sebenarnya 189 itu ada tahapan kedua dari kasus yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya atas perkenan Ketua Komnas ini tidak mau mengkantor pendapat siapapun juga, dengan rasa hormat, dengan rasa kerendahan hati, hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan klaster yang tadi. Jadi kenapa di klaster pertama kalau di tabel tadi kami menyampaikan
tadi kan klaster pertama itu adalah transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan oknum. Tapi di dalam daftar kami, di dalam daftar listnya secara lengkap kami juga dalam listnya itu di dalam nama-nama di dalam suratnya itu selain oknum kami sampaikan juga banyak perusahaan. Jadi misalnya dalam satu surat itu ada oknumnya satu, tapi perusahaannya ada 5, ada 7 dan 8 segala macam. Nah ini yang kemudian pada saat rapat kemarin oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan. Sehingga angka 35 triliun yang diketemukan oleh PPATK setelah dikeluarkan entitas perusahaan menjadi 22 triliun. Lalu entitas perusahaan lalu dikeluarkan lagi entitas perusahaan yang tidak ada Kementerian Keuangannya, lalu dikeluarkan lagi dari entitas perusahaan yang ada Kementerian Keuangannya menjadi 3,3 triliun. Lalu kemudian ramai bahwa PPATK salah dan segala macam. Alasan kenapa PPATK memberikan data oknum plus nama perusahaannya karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum, sehingga ini nggak bisa dikeluarkan, sehingga data perusahaan tadi tidak bisa dikeluarkan, dipisahkan dari oknumnya tadi. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan menggunakan nama pemiliknya adalah di aktenya itu adalah istrinya, adalah anaknya, bahkan adalah supirnya, tukang kebunnya dan segala macam. Kalau data ini dikeluarkan jadilah 3,3 triliun. Tapi kami tidak lakukan itu karena modus pelaku tindak pidana pencucian uang itu adalah selalu, ini kan kita bicara tindak pidana pencucian uang kan bicara proxy crime. Orang yang melakukan tindak pidana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, akun orang lain dan segala macam. Sehingga kalau kami keluarkan data itu, nah kami justru membohongi penyidiknya. Kami masukkan nama-nama perusahaan, berikut nama oknum dia, disitulah ketemu yang namanya 35 triliun. Kalau dikeluarkan memang 22 triliun. Kalau dikeluarkan lagi memang cuma 3,3 triliun. Tapi kenapa kami tidak bisa lepaskan ini? Karena kami mensinyalir berdasarkan data kita itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum tadi. Nah, makanya itulah perlu pembuktian. Perlu pembuktian dari dari penyidiknya sendiri. Nah, datanya Bu Sri Mulyani salah iya. Nih, datanya nih. Surat yang asli semula itu dikirimkan by hand yang ditandatangani orang pajak. Yang menyerahkan. Ini di sini kasus mengenai tadi yang 108 triliun. Nanti saya tinggal ini. Ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand. Bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan. Ketuanya Pak Badarudin, Pak Dian Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Itjen, Wigianto Bea Cukai. Ini ada tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, bentar Pak, 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen, dan ini itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya Bea Cukai diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 3,3, padahal kami nulisnya 3,5. Lain diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh, yang ini yang pegawai keuangan aja. Padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih, satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Pak Menko, tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya? Boleh. Nah, nanti boleh kasih kami Pak ya? Boleh. Oke. Yang toh penyerahan Surat by hand, iya. Iya. Ini berita acara, bukan hanya surat, ditandatangani semua nih. Siap. Bahwa kasus penyelundupan emas itu, yang pelanggaran Bea Cukai itu, ini 2017 ditutup, sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu bilang tidak ada di depan wakil menteri. Loh, ini ada, baru dicari ketemu, itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Dan tidak ada follow up terhadap surat itu, Pak Mahfud. Sini.
tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Enggak ada. Tidak ada follow up sama sekali Enggak dari ada Kementerian sejak tahun Keuangan. 2017 bahkan masih diterangkan Bu Sri Mulyani 2 hari lalu itu dikatakan sudah selesai. Lah kami cek ke sana, enggak ada tindakan terhadap bea cukainya. Hanya pajaknya, ini tindakan bea cukai begitu banyak, lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit, lalu dihitung pajaknya suruh nambah pajak aja. Izin Pak Mahfud. Hah? Urusan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu. Pajak kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa dilepas? Oh, oke. Izin Pak Mahfud. Izin Pak Ketua. Ya, itu 180 T itu tadi ya. 180. Berarti kan 180 T itu di luar 349. Di dalam. Kan kita nyebut 349. Lalu Bu Sri Mulyani ngambil contoh yang gede. Enggak, tadi Udah. Jangan diputer-puter. Iya, ini clear apa yang disampaikan oleh Pak Ivan ya, masuk akal Mbak gitu ya, karena rupanya kalau dari versinya Pak Ivan ini kelihatannya ada kecenderungan dari saya tidak tahu apakah Ibu Sri Mulyani, tapi saya kira Ibu Sri Mulyani nggak nyusun sendiri gitu, tapi dari timnya Ibu Sri Mulyani berusaha dikecil-kecilkan gitu ya datanya. Sementara kalau dari Pak Ivan tadi dia menjelaskan ya namanya tindak pidana pencucian uang, oknumnya itu cuma mungkin satu, tetapi perusahaan-perusahaan dia itu banyak, dan itu yang disebut dengan perusahaan cangkang gitu loh. Betul, Ya. betul. Iya, dan jadi yang 3,3 triliun itu setelah dibersihkan. Jadi Ya. perusahaan yang tadinya dituliskan menurut Pak Ivan kan dia tidak hanya kasusnya, tidak hanya nilainya, tapi juga di dalam laporannya itu dia tuliskan nama perusahaan-perusahaan begitu yang dicurigai, yang berindikasi terlibat dalam pencucian uang tersebut. Tapi kemudian ketika itu dibersihkan, terus dibersihkan beberapa kali, nah terakhir ketika dibersihkan perusahaan-perusahaan yang tersangkut kepada pegawai Kementerian Keuangan tersebut, kemudian ditemukan nilai 3,3 triliun tersebut. Padahal perusahaan-perusahaan itu misalnya dicontohkan kan oleh Pak Ivan tersebut, yaitu PPATK menemukan ada pegawai Kementerian Keuangan yang terkait dengan lebih dari satu perusahaan. Nah ini pegawai loh Mas Hersu, terkait dengan lebih dari satu perusahaan, dan perusahaan itu ada perusahaan cangkang yang dimiliki oleh nama istri, nama sopir, nama anak, nama tukang kebun. Ini baru diungkapkan begitu ya dengan jelas gitu setelah ada didampingi oleh Pak Mahfud MD. Orang kan tidak. Ya gimana kemarin mau jelasin kalau diinterogasi seperti copet kata Pak Mahfud gitu ya. Dan kemudian Pak Mahfud dalam klarifikasinya juga menarik sekali si Mas Hersu ya. Dia mengatakan kan memang ada data yang berbeda. Dia mengatakan bahwa ternyata transaksi itu melibatkan 1074 entitas gitu ya. Ini secara keseluruhan loh ya kata Pak Mahfud, yang terdiri dari 491 aparatur sipil negara, Kemenq. Jadi sini sangat jelas bahwa melibatkan 491 ASN Kemenq, yang dimana 13 ASN kementerian atau lembaga lain dan 570 pihak non ASN begitu ya. Itu sehingga jumlahnya menjadi 1.000 lebih tadi. Nah, terus kemudian Pak Mahfud pun membaginya itu menjadi 3 kalau kita lihat ya Mas Hersu ya. Jadi ada yang itu tadi, yang pertama adalah transaksi keuangan yang mencurigakan oleh pegawai Kemenq itu tadi, yang total menurut Pak Mahfud adalah 35 triliun begitu, dan menurut PPATK juga 35 triliun tersebut. Nah ini yang perbedaannya mencolok sekali, yang jauh lebih banyak dari yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, yaitu hanya 3,3 triliun kalau tidak salah ya. Terus kemudian atau 3 triliun saya lupa. Terus kemudian yang kedua yaitu transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar 53,8 triliun. Ini masih ada Kementerian Keuangan juga, tapi ada melibatkan pihak lain, tidak hanya Kementerian Keuangan. Itu saja jumlahnya 53. Nah, itu tadi yang dibersihkan oleh Ibu Sri Mulyani sehingga jumlahnya menjadi turun 22 kalau tidak salah, diturunkan lagi begitu. Ya. Dan itu kelihatan sejak awal kan, yang sejak awal Ibu Sri Mulyani defensif, tidak tahu bahwa dia dakwakannya dari mana dan sebagainya. Ya ternyata laporan-laporan itu memang tidak langsung ke Ibu Sri Mulyani kan, memang aturannya itu langsung ke dirjen masing-masing, ke dirjen bea cukai, ke dirjen pajak, dan juga yang paling penting ke Irjen ya, Inspektorat Jenderal, karena yang sebenarnya ini tugas dari Inspektorat Jenderal. Dan rupanya kelihatannya kalau kita simak dari Pak Mahfud dan Pak Ivan kemarin, Ibu Sri Mulyani ini nggak dapat, rupanya banyak nggak dapat, diberi laporan-laporan berhenti di mereka dan tidak diteruskan ke Ibu Sri Mulyani gitu kan ya. Ini kan bahaya banget kan kalau terjadi seperti itu. Jadi saya kira sebenarnya ini justru sepakat sejak awal seperti dikatakan oleh anggota fraksi Gerindra di Komisi 3,
Desmond J. Maesa ini harusnya memang dibentuk pansus ini harusnya Iya. gitu. Iya, Tuh. iya. Sepertinya sih kalau saya rasa ini nantinya akan bergulir menjadi pansus ya. Kalau seandainya kita bandingkan Mas Hersu dengan pada waktu itu kasus Bank Senturi misalnya, Senturi ya. ya itu sekitar berapa sih Mas Hersu? 6 sampai 7 triliun kalau tidak salah ya. 6,7 atau 7,6 saya lupa ya. Ya, Senturi sekitar sekitar itu itulah angkanya. ya. Dan kemudian itu dibentuk pansus. Masa ini yang nilainya itu 300 triliun sampai 349 triliun lah nilai terakhir tidak dibuatkan pansus Ya. begitu itu kan. Dan apalagi kemudian indikasinya kemarin secara jelas Pak Mahfud begitu ya mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani itu datanya berhenti di bawahannya. Jadi memang ada Ibu Sri Mulyani tidak diberikan data lah begitu ya secara jelasnya. Karena Pak Mahfud mengatakan bahwa ada satu orang yaitu dari eselon 1 begitu kan dia mengatakan yang sudah diberikan data tersebut oleh Pak Ivan Yustiavandana sebagai kepala PPATK dan ketika itu karena data tersebut memang sangat-sangat sensitif dan jumlahnya besar sekali sehingga tidak diberikan data itu seperti biasanya. Kalau saya tafsirkan seperti biasanya mungkin melewat email dan sebagainya karena sekarang semuanya serba elektronik. Tapi data itu diberikan secara by hand kata Pak Mahfud. Jadi diberikan secara langsung kepada pejabat tersebut. Dan ternyata data itu mandek di pejabat tersebut tidak diberikan kepada Ibu Sri Mulyani. Jadi ketika Ibu Sri Mulyani protes, dia tidak ada data, tidak ada angka dan sebagainya. Kemudian baru ketahuan bahwa itu berhenti di situ dan diberikan lagi oleh Pak Ivan data tersebut begitu. Dari situ saja kita sudah bisa melihat memang terjadi sesuatu ya di Kementerian Keuangan ini begitu Mas Hersu. Jadi memang Ibu Sri Mulyani tidak mendapatkan data-data itu secara utuh begitu. Nah, itulah yang kemudian tapi saya herannya begini, itu diketahui kan ketika mereka rapat bersama di Kemenko Polhukam ya ketika itu. Pak Mahfud, Pak Ivan maupun Ibu Sri Mulyani kalau tidak salah hari Senin ya. Kemudian mereka mengadakan jumpa pers bersama kan sesudah itu. Artinya dari situ Ibu Sri Mulyani sudah mengetahui bahwa dia mendapatkan data tidak utuh dari bawahannya begitu. Ada sengaja yang mengkeep data tersebut. Tapi kenapa pada saat kemudian dia melakukan rapat kerja bersama Komisi 11, dia kembali lagi kepada asumsi semula bahwa hanya sebagian kecil sekali dari 349 itu yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan itu pun mungkin bukan TPPU. Nah, itulah yang kita herankan. Ini ada semacam ingin menutupi atau semangat ingin menutupi atau semangat untuk supaya tidak diketahui untuk kemudian diolah sendiri terlebih dahulu atau apa begitu. Kita kan bertanyanya ke situ akhirnya. Ya, kalau kita ngomong-ngomong pansus ini kan ini ceritanya juga menarik ya karena jadi kalau Anda tadi ngomong Senturi kan Ibu Sri Mulyani itu terpental ya dari Senturi ya dari sebagai Menteri Keuangan itu pada tahun 2010 ya pada waktu itu ya itu presidennya Pak SBY yang sudah menjadi wakil presidennya Pak Budiono ya. Dan kemudian di tengah situasi ketika pansus itu sedang berjalan tiba-tiba Ibu Sri Mulyani seperti kayak ditarik gitu dari Indonesia oleh Bank Dunia dan itu banyak orang yang kalau termasuk orang seperti Pak Kwik Kian Gi menyatakan bahwa itu Ibu Sri Mulyani memang diselamatkan oleh Bank Dunia gitu karena memang seperti katakan oleh mereka bahwa Ibu Sri Mulyani adalah sebenarnya representasi dari Bank Dunia gitu di Indonesia gitu. Nah, apakah kasus ini akan terulang lagi kalau kemudian dibentuk pansus? Karena ini juga kalau dulu itu berarti awal periode ya kan Pak SBY itu periodenya 2004 sampai 2014 ya. Dan peristiwanya terjadi itu 2010 artinya itu di awal periode kedua pemerintahnya Pak SBY sementara sekarang ini terjadi lagi di paruh akhir pemerintahan periode kedua dari Pak Jokowi. Jadi Ibu Sri Mulyani ini kalau dihitung-hitung dia sudah pernah jadi Menteri Keuangan itu antara tahun 2005 kan gitu ya 2005 karena dia juga tidak awal kabinetnya Pak SBY JK 2005 sampai 2010. Kemudian 2010 sampai 2016 Ibu Sri Mulyani jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan kemudian pada tahun 2010 itu ketika ya 1 tahun setelah Pak Jokowi memimpin Indonesia dengan berpasangan dengan Pak Yusuf Kala lagi, Ibu Sri Mulyani masuk lagi. Jadi dia selalu masuk dari reshuffle kabinet dan tahun 2016 sampai sekarang. Jadi total Ibu Sri Mulyani itu sudah 12-an tahun menjadi Menteri Keuangan dan ini adalah Menteri Keuangan terlama sepanjang era reformasi. Ada 8 Menteri Keuangan sepanjang reformasi itu. Dan yang paling lama itu Ibu Sri Mulyani yang menjadi Menteri Keuangannya. Dan juga macam atributnya disebut Menteri Keuangan terbaik dan sebagainya. Tapi dengan
dengan apa dengan situasi sekarang ini kemudian banyak sekali saya membaca komentar-komentar para netizen, ini kementerian Menteri Keuangan terbaik apanya ya gitu, ngurusin rumah tangganya sendiri aja nggak beres kan gitu. Itu yang banyak sekali komentar. Saya kira itu yang menjelaskan kenapa Ibu Sri Mulyani itu sangat tertekan. Dan kalau kita menyimak sebenarnya penjelasan Ibu Sri Mulyani di rapat Komisi 11 itu, wajah beliau itu tidak seperti biasanya. Kan biasanya itu kan Ibu Sri Mulyani orangnya sangat pede banget ya, confident banget gitu kalau ngadepin seperti itu. Dan bahasanya masih tegas, tapi ekspresinya tidak. Itu melihatkan itu. Dan kelihatan sekali bagaimana Ibu Sri Mulyani kemudian kemarin itu terpaksa meninggalkan rapat terbatas, rapat kabinet terbatas. Ada 3 rapat kabinet terbatas dan mengutus Wakil Menteri Keuangannya Suhasil Nazara, dan dia memilih membelain untuk curhat lah katanya, menjelaskan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada Komisi 11. Dan kemarin itu disambut luar biasa loh. Bahkan kadang-kadang saya terdengar tepuk tangan yang meriah itu di Komisi 11 itu ketika Ibu Sri Mulyani bicara dan sebagainya gitu loh. Nah, ini yang yang saya kira makanya kemarin sebenarnya sebelum kemarin itu Pak, saya membuat petanya itu seperti ini, bahwa Pak Mahfud itu datang menghadapi lawan yang cukup berat di DPR. DPR semua itu berpihak, boleh dibilang semua berpihak kepada Ibu Sri Mulyani gitu. Tapi saya bilang bahwa Pak Mahfud itu pasti sebagai orang yang pernah jadi anggota Komisi 3 2 kali, Pak Mahfud itu 2 kali di Komisi 3. Pak Mahfud tahu dia itu hutan belantaranya seperti apa, binatang buasnya seperti apa, dia tahu. Mbak Egi kan kemarin nyinggung bahwa sebenarnya gampang untuk Pak Mahfud rupanya buat sindiran yang katanya sambil kalau nggak bermain-main dengan seekor harimau ya, Pak. Betul, macam itu. Mengatakan ada cara menaklukkan binatang buas itu hanya ada 2 cara, ditaklukkan pawangnya atau diplester mulutnya. Nah, jadi rupanya kita dengan tahu apa yang terjadi kemarin itu, kita jadi oke, maksudnya Pak Mahfud itu gitu. Ini kan dia membayangkan menyebutnya sebagai binatang buas. Atau kemarin juga Pak Mahfud kan cerita bagaimana bahwa DPR itu suka begitu, suka aneh. Terus suara keras, teriak-teriak, suara kenceng-kenceng, tapi belakangan kemudian ternyata jadi makelar perkara gitu, titip perkara. Itu kan cerita lama gitu yang dibuka lagi. Pak Mahfud tahu maksudnya. Pak Mahfud tentu nggak mau kena delik ya bicara kalau tentang DPR yang sekarang. Tapi kalau di DPR yang dulu kan aman Pak Mahfud menyampaikan itu, dan kita paham lah apa yang dimaksudkan oleh Pak Mahfud itu gitu. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi Pak Mahfud kan kemarin juga mengatakan kalau soal akan dibentuknya pansus begitu ya, saya rasa ini memang mengarah ke sana ya. Karena kalau saya nilai sebesar itu tidak dipansuskan itu menjadi aneh begitu Mas Hersu. Itu uang negara dan kemudian juga uang rakyat begitu kan yang dimainkan ini. Dan selama ini kan Pak Mahfud juga dikenal sebagai orang yang tegas. Saya rasa juga dia akan kita tidak tahu ya bagaimana sikap dari Ibu Sri Mulyani. Saya rasa ya seperti kata Mas Hersu tadi, kalau apa yang dikatakan kepada Komisi 11 begitu ya, dan kemudian sekarang ketahuan di Komisi 3 bahwa apa yang dikatakan itu tidak sesuai fakta, kan menurut Pak Mahfud dia mengatakan demikian. Apa yang dikatakan di sana itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, berarti kan ini cenderung kepada kemudian ada pembohongan DPR atau pembohongan publik begitu ya, karena DPR adalah wakil rakyat. Nah, ini tentunya akan diproses lebih lanjut. Maksudnya, masa sih Ibu Sri Mulyani tidak dipanggil lagi oleh Komisi 11? Kalau kayak ini menurut saya harus dipanggil. Iya, betul, untuk mengkonfirmasi apakah data-data yang kemarin diberikan itu valid atau tidak, benar atau tidak, ataukah data yang sudah ditutupi begitu. Dan itu tadi Mas Hersu juga mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai menteri terbaik begitu ya, se-ASEAN waktu itu sebetulnya sih dikatakan se-Asia begitu ya. Tapi sekarang kan orang selalu mengatakan terbaik sedunia begitu. Nah, jangan dibilangin terbaik dunia akhirat loh ya. Nah, ini kan orang kemudian jadinya menjadi bahan candaan di media sosial Mas Hersu. Jadi Ibu Sri Mulyani ya terbaik dalam mencari hutang misalnya kan sesuai dengan target-target pembangunan yang sekarang dicanangkan oleh Pak Jokowi, yang dimana butuh banyak investor, butuh banyak utang luar negeri dan sebagainya. Ya memang dalam hal ini mungkin dia baik, tapi sekarang dengan kenyataan yang terbuka seperti ini, kita kemudian dapat melihat, iya memang Ibu Sri Mulyani banyak sekali kelemahannya dalam hal ini gitu ya. Mungkin karena dia memimpin departemen yang besar yang melibatkan uang yang banyak dan kemudian sangat-sangat
kalau di luar kan memang ada departemen keuangan itu bisa terpisah dari pajaknya begitu ya, entah namanya lembaga atau apa itu bisa dipisahkan. Kalau dalam ini kan tetap ada di bawahnya. Nah, salah satu mumpung ini menyanggung soal itu Mas Hersu, salah satu yang kita bisa lihat adalah soal Rafael Alun itu tadi. Belakangan kan beberapa hari yang lalu Rafael Alun mengatakan bahwa dia sebetulnya tidak bisa dituduh atau masuk ke dalam posisinya begitu, tidak bisa sebagai orang yang melakukan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Karena menurut dia pembelaannya, karena dia selama ini misalnya dia selalu membayar pajak dan kemudian yang berikutnya dia bahkan mengikuti tax amnesty. Jadi Sorry ini. Siap. ya, Rafael Alun mengikuti teks amnesti. iya, dia mengatakan jadi apa yang dilakukan itu halal lah, bersih lah, bisa dikatakan Jadi demikian. pegawai Karena pajak ikut teks amnesti. iya kan ini aneh sekali ya. Tax amnesty itu kan ditujukan kepada perusahaan-perusahaan, individu maupun perusahaan begitu ya, yang kemudian mereka dengan sengaja maupun tidak sengaja begitu tidak melaporkan kekayaannya, ada yang ditutupi dan sebagainya, dan akhirnya mereka kemudian membayarkan semuanya sebagai pengakuan, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, Rafael Alun itu katanya mengikuti baik yang pertama tahun 2016 maupun yang kedua, kalau tidak salah tahun berapa yang kedua itu 2020 atau apa ya Mas Hersu ya? Lupa ya. Iya, dan itu dia ikut juga begitu. Dan harusnya dari situ saja, dari pihak Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak khususnya. Kalau ada seorang pegawai pajak yang dia ngejar-ngejar gitu ya, ngejar-ngejar wajib pajak, tapi dia sendiri ikut tax amnesty yang artinya memang ada kekayaan yang tidak dia laporkan. Artinya dengan sengaja, dia kan tahu semua kenapa ini tidak dikejar. Dari sini saja memang sudah terlihat memang Yes. Ibu Sri Mulyani itu lemah begitu ya. Iya, Dalam dan mungkin bisa human beralasan karena resources tadi gitu. apa kantor rentang komandonya begitu besar, ditambah lagi jabatannya banyak banget. Kan seperti Iya, ada kantornya 30 punya ya. 30 jabatan. Jadi hanya ada dua kemungkinan ya kalau dengan jabatan segitu banyak itu. Dia akan kehabisan waktu dan kelelahan gitu. Iya. Yang kedua dia nggak bisa mengurus semuanya gitu loh. Betul, Kira- betul, cuma, betul. cuma itu saja. Tapi fakta ini saya kira mengungkap itu. Saya kira ini yang saya sepakat dengan teman-teman anggota DPR mesti dibentuk pansus dan kemudian di cross check siapa yang benar datanya, apa iya Pak Mahfud MD dan Ivan itu berani membuat kabar bohong lagi seperti itu Betul. disaksikan segitu banyak orang. Mhm. Dan Pak kalau ini Ivan ini kan dia pasti dia datanya dia yang punya data gitu loh. Kalau Betul. dia kalau sampai berani main-main dan dia menyuplai data yang salah pada Pak Mahfud kan berbahaya sekali. Tapi kalau dalam Betul. kasus Bu Sri Mulyani ini kan sangat mungkin bawahan-bawahannya itu sengaja menahan data itu karena sebenarnya itu juga menjadi tanggung jawab dari para bawahannya gitu. Kenapa itu nggak beres urusannya kan begitu, terutama para dirjen ini kan ada kepabeanan dan juga pajak, dan yang berikutnya adalah tentu saja Inspektorat Jenderal kan gitu ya. Ini kan tanggung jawab dari Inspektorat Jenderal. Jadi ini dipastikan kasus ini tidak akan hanya berakhir di sini, dan saya kira tadi kalau soal Pak Jokowi mau di-reshuffle itu saya kira itu sudah jadi semacam buah misi malakama sendiri buat Pak Jokowi, karena apalagi kata Pak Mahfud kan mengklaim bahwa setelah bertemu kan hari apa ya ketemu dengan itu kan kemarin ya Mbak ya ketemunya ya. Iya, 2 hari saya. Iya. Hari Selasa ya. Ya, hari Selasa kalau tidak salah. Selasa paginya Pak Ivan bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian baru sore harinya kemudian Pak Mahfud bertemu dengan Pak Jokowi gitu, dan kata kalau Pak Ivan tidak berani bicara banyak gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyatakan bahwa dia diminta oleh Presiden untuk buka seterang-terangnya, sejelas-jelasnya gitu ya. Dan kemarin itu betul-betul dibuat jelas sama Pak Mahfud. Dan jangan lupa kalau seandainya memang anggota DPR memperingatkan bahwa Pak Mahfud dengan apa yang dilakukan saat ini dapat saja di-reshuffle, ini kita tahu sendiri Pak Mahfud kan orangnya belak-belakan. Kemarin pada waktu itu pada tahun 2019 dia tidak jadi gitu menjadi wakil presiden presnya Pak Jokowi, sampai ke soal baju yang warna putih apa dan sebagainya saja kan dia ungkapkan dengan apa adanya begitu, semuanya sampai ke detail-detailnya dia ungkapkan. Nah, apalagi kalau sekarang sampai di reshuffle, tentunya dia akan mengungkapkan juga bagaimana proses reshuffle-nya, apakah pembicaraannya dan sebagainya. Ini malah akan menjadi bumerang bagi tim Pak Jokowi. Oke. Mari kita tunggu. Bagi ini masih to be continue ya. Ini masih akan terus berjalan, dan ini sangat-sangat menarik, dan kita tidak pernah tahu karena kadang-kadang
seperti dikatakan orang itu terkandung oleh kerikil, batu kerikil bukan batu yang besar. Ini dimulai dari kasus Mario Dandi yang melakukan penganiayaan, kemudian merambah kemana-mana, dan itu kelihatannya mungkin skenario sedang berjalan gitu yang kita tidak tahu. Ini semacam apa ya, gerak sejarah itu sedang berjalan situasi Betul, sekarang, dan agaknya sulit untuk dicegah gitu ya. Iya, Oke, iya. kita mesti akhiri perbincangan kita ya. Bagi ya. Saya Oke. Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.